Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran pemirsa TV One. Malam hari ini adalah hari yang spesial, maka malam hari ini saya juga menghadirkan narasumber yang juga spesial. Sudah hadir bersama saya Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazarudin Umar. Saya mau sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Menteri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, Oke, aktivitasnya sudah ngapain aja nih Pak Menteri di hari pertama Lebaran nih Pak Menteri? Iya, barangkali Menteri yang paling sibuk hari ini adalah saya. Waduh, paling karena sibuk. menjadi tuan rumah untuk Hari Raya Idul Fitri. Jadi tadi di Istiqlal itu ya hadir semua para menteri, pejabat tinggi negara ya, pada umumnya lah. Karena bagaimana tidak, karena presiden, wapresnya juga hadir ya kan. Jadi luar biasa tadi Masjid Istiqlal itu berlangsung sangat khidmat, mulai dari khatibnya, imamnya, sangat mengesankan ya. Pak Presiden Prabowo itu artinya merasa sangat puas ya. Materi penyampaian khutbahnya juga menurut beliau itu sangat komprehensif, kemudian juga imamnya juga masih muda tetapi sangat merdu, menjiwai ya. Kemudian juga berlangsung dalam suasana yang sangat khidmat, tidak ada gangguan apapun, alhamdulillah sampai selesai. Dan beliau juga kita ajak melihat bahwa di dalam Masjid Istiqlal itu ternyata ada ruangan khusus untuk presiden dan wakil presiden ya. Kemudian ada tempat-tempat rapat khusus, seandainya presiden berkenan mau melakukan rapat dalam situasi yang berbeda, yang lain kita juga siapkan. Ada ruang VVIP, jadi kita ajak keliling ke Masjid Istiqlal tadi. Kemudian juga baru saja mendapatkan penghargaan kita dari World Bank bahwa masjid yang paling green, paling hijau ya, paling efisien, paling efektif di antara seluruh bangunan dunia loh ya ini. Selama ini kan yang mendapatkan penghargaan itu hanya gedung-gedung pencakar langit yang bersih ya, seperti di Dubai ya kemarin dan beberapa negara lain. Baru kali ini nyasar ke di luar gedung-gedung pencakar langit, tapi diperuntukkan kepada rumah ibadah. Rumah ibadah itu adalah ternyata masjid, dan masjid itu dipilih Masjid Istiqlal dari itu World Bank. World Bank itu bank dunia lah ya. Nah habis itu kita nanti kita silaturahim dengan presiden halal bihalal ya. Seluruh menteri, para pejabatnya kita di sana itu, masya Allah, presiden juga memperlihatkan kebersahajaannya dengan menyiapkan juga tempat bagi masyarakat biasa ya. Jadi diberikan kesempatan bersalaman dan diberi makanan sebagaimana layaknya kalau kita lebaran ya kan. Pulang dari sana ya, saya pulang ke tempat saya ini, masya Allah sudah ditungguin banyak orang. Banyak tamu ya Pak? Banyak sekali, penuh. Teman-teman kantor hari ini, besok teman-teman dari keluarga dan jamaah ya. Karena kami juga punya komunitas tersendiri ya kan. Alhamdulillah, jadi hari ini betul-betul dari tadi pagi ya, bahkan dari tadi malam kita sibuk dengan takbir ya. Takbir, kita mulai takbir itu sebetulnya di rumahnya Pak Prabowo ya. Kita buka puasa bareng, tapi teman-teman di situ juga ada yang konvoi takbir. Kemudian juga saya langsung ke Istiqlal, takbir untuk jamaah Masjid Istiqlal. Jadi mensyiarkan Ramadan. Nah, alhamdulillah takbirannya berlangsung sangat bagus, tidak ada gangguan apapun. Dan kita juga pada saat bersamaan ini juga ikut bertanggung jawab, karena baru kali ini kami melibatkan 6.200 masjid seluruh Indonesia untuk posko. Selama ini kan posko-posko itu dibikin sendiri oleh panitia berbagai instansi ya. Tapi pada waktu itu saya minta bagaimana kalau kita menjadikan masjid musala di pinggir-pinggir jalan itu juga sebagai posko. Nah ternyata itu disetujui dan kami membuat edaran bahwa seluruh masjid yang dilewati jalur mudik ini itu dibuka 24 jam, kemudian juga dipersiapkan air, mungkin ada yang mau buang air ke toilet dan sebagainya. Ya syukur-syukur ini kan para musafir nih.
musafir itu kan kita diberi pahala untuk melayani para musafir. Nah ternyata juga banyak laporan kami lihat bahwa masjid itu bahkan menyiapkan kopi kepada para supir-supir yang bawa jamaah itu ya, diberikan kesempatan untuk istirahat di masjid, laki dan perempuan di situ dipisahkan. Masya Allah, jadi mungkin nanti akan datang kita akan jadikan suatu tren ya, bahwa masjid mushola itu ternyata sangat efektif untuk menjadi posko mudik juga. Ya itu saya kira sangat positif. Sangat positif tentunya, agendanya besok juga masih akan sangat padat insya Allah Pak. Oke Pak Menteri, sekarang kita merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, hari yang luar biasa spesial. Tapi bicara soal Idul Fitri, Anda melihatnya ini sebagai momentum apa, dan memaknai Idul Fitri ini apa Pak Menteri? Jadi Idul Fitri itu dari bahasa Arab, dari kata ada ya'udu, kembali, al-fitr, kita kembali berbuka puasa ya. Kita breakfast ya, kalau kemarin-kemarin kan kita puasa tuh. Kalau Idul Fitrah kita kembali ke jati diri kita yang sangat suci, yang sangat bersih. Nah saya kira dua-duanya benar. Idul Fitri kita kembali berbuka, Idul Fitrah kita kembali ke jati diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menghancurkan dosa-dosa kita selama Ramadan penuh. Ramadan artinya membumi, hanguskan, menghancurkan, membakar hangus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah kemudian dengan demikian dosa kita dengan Tuhan insya Allah sudah termaafkan. Tapi dosa horizontal kita antara sesama umat manusia, Tuhan tidak kompeten untuk memaafkan itu, kecuali kalau kita sendiri yang saling memaafkan. Oleh karena itu pada raya Idul Fitri ini kami juga menghimbau supaya mari kita saling memaafkan satu sama lain ya, supaya dosa vertikal kita dengan Tuhan sudah dimaafkan, dosa horizontal kita antara sesama manusia juga ini saling memaafkan. Dan karena itu sempurnalah kita menunaikan ibadah suci Ramadan ini dengan melakukan halal bihalal silaturahim seperti ini. Oke, halal bihalal dan juga silaturahmi. Nanti saya mau gali soal itu. Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana kemudian Pak Menteri melihat peran Idul Fitri sebagai memperkuat ukhuwah Islamiyah dan juga kebersamaan umat Islam yang ada di Indonesia, Pak Menteri. Ya, saya kira salah satu contoh yang sangat penting hari ini kita menerima beberapa macam ucapan selamat Idul Fitri dari non-muslim. Ya, jadi di handphone saya paling tidak ya penuh juga ucapan selamat Idul Fitri dari teman-teman kita yang beragama yang berbeda ya kan. Itu satu. Yang kedua, kami juga dikunjungi oleh banyak orang, teman-teman kita dari non-muslim pun juga ikut merayakan, ikut bergembira dengan menggunakan pakaian khasnya ya kan. Kita berjabat tangan satu sama lain, bukan main. Saya kira susah ditemukan di dalam dunia lain ya. Indonesia penuh keakraban seperti ini. Coba bayangkan pada bulan suci Ramadan kemarin itu, Indonesia itu sangat mengesankan kan. Kita tidak bisa melihat, susah kita melihat warung-warung yang terbuka ya kan, ditutupkan hitam. Kemudian juga teman-teman kita yang non-muslim di kantor itu pun juga tidak makan demonstratif ya, merokok secara demonstratif di depan umum. Di bus-bus, di terminal-terminal umum itu pun juga saling menghargai. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga hari raya Idul Fitri ini kita bisa menemukan sesuatu kebahagiaan tersendiri ya, karena teman-teman kita mudik di kampung halamannya itu bisa bersua dengan keluarganya, berjumpa dengan orang tuanya, dan mungkin kakek neneknya masih hidup ya kan. Dan itu ada kepuasan tersendiri. Bagi yang tidak sempat lebaran, misalnya teman-teman di Jakarta ini kan, juga memenuhi Istiqlal. Saya pikir kalau begitu melihat banyaknya masyarakat yang pulang kampung ya, mudik, saya pikir jangan-jangan di Istiqlal besok ini kosong. Masya Allah, penuh juga sampai ke puncaknya itu. Lebih dari 100.000 orang. Sampai untuk mengurai kemacetan keluar dari parkir Istiqlal itu luar biasa. Nah, jadi ini suatu rekor juga buat Istiqlal ya. Seumur hidup Istiqlal ini kali inilah yang paling padat. 10 terakhir itu sampai ke lantai 5 itu. Dan pokoknya kepuasan betul-betul. Cuacanya juga sangat bersahabat. Kemudian presiden wakil presidennya pun juga ikut bergembira dia bersama dengan para warganya. Kemudian juga teman-teman kita non muslim pun juga ikut saling menziarahi satu sama lain. Kemudian juga mudik sampai tadi laporannya kita peroleh itu insya Allah tingkat penurunan kecelakaan baik kualitas maupun kuantitas kami juga mengikuti
pemberitaan TV ya, karena menurun. Kementerian Agama juga bagian daripada sistem itu ya. Dan kemudian kita melihat tumpah ruah orang datang ke kuburan menziarahi makam keluarganya, kemudian juga saling mengunjungi satu sama lain. Ini sebuah suatu tradisi masyarakat Indonesia yang sangat-sangat mahal. Dengan demikian mereka akan sebuah plong ya kan. Jadi Tuhan telah memaafkan dosa kita. Manusia juga sesama kita pun juga saling memaafkan satu sama lain. Berarti kita ringan menjalani kehidupan ini kan. Karena kalau kita termaafkan oleh Allah, termaafkan oleh sesama manusia, jadi kita akan ringan langkah kita untuk melangkah lebih produktif lagi kan. Bayangkan atau bandingkan kalau kita terbebani rasa berdosa dengan Tuhan ya, atau rasa bersalah dengan sesama umat manusia, berat sekali bawaan kita kan. Nah, dengan adanya pemaafan seperti ini, Allah memaafkan kita, mengampuni kita, teman-teman kita saling memaafkan satu sama lain, kita menjadi betul-betul manusia baru kan. Istilahnya bahasa di situ, kayaumi waladatuhum, kita lahir bagaikan bayi yang baru lahir ya kan. Subhanallah. Nah, inilah makna yang paling penting dalam Idul Fitri ini. Ya, kita berada pada situasi kebatinan yang sangat lapang dada untuk berpositif thinking kepada siapapun juga. Mungkin ada kelemahan, dendam dan sebagainya. Dengan adanya Lebaran seperti ini, plong semuanya kan. Mungkin besok akan disusul lagi di kantor-kantor instansi kita kan. Ada halal bihalal. Itu internal kantor itu kita nggak usah saling mengunjungi rumah satu persatu kan. Di rumah, di tempat kita masing-masing di kantor itu ada halal bihalal. Baik pemerintah maupun swasta. Itu luar biasa. Tradisi halal bihalal ini hanya ada di Indonesia, nggak ada di negara-negara muslim manapun juga. Dan ini pun juga disiarkan juga oleh media kita, sehingga dunia menyaksikan bahwa ada sebuah tradisi baru di Indonesia disebut halal bihalal, sangat efisien, efektif, karena tidak usah dari rumah ke rumah kan. Kita bisa saling jabat tangan, saling memaafkan di kantor. Ya, kita makan-makan kecil di rumah atau di kantor, tetapi itu makna sosialnya sangat dalam, sangat penting. Oke, tradisi silaturahmi halal bihalal ini tentunya dapat menjadi contoh juga untuk bisa memperkuat harmoni sosial di Indonesia. Benar. Ya Pak. Oke, Pak, bicara soal Idul Fitri ya, kita kan telah melewati puasa selama 30 hari dan sudah sampai ke hari kemenangan. Tapi kalau dari Pak Menteri melihatnya, apa sih yang harus dicapai oleh umat Islam setelah berpuasa 30 hari yang harapannya ini bisa diterapkan setelah Lebaran gitu secara terus-menerus, Pak Menteri? Inti dari puasa itu kan pengendalian diri kan. Makanan di kulkas yang penuh itu kan halal tuh. Istri kita pun juga halal di luar Ramadan ya kan. Tapi kenapa kita nggak melakukan itu? Kita nggak ditangkap polisi kalau kita melakukan sesuatu yang wajar ya, secara pandangan publik ya kan. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Itu kan ada pengendalian diri. Kita berpuasa kan. Jadi latihan pengendalian diri selama 1 bulan penuh itu juga diharapkan nanti mengimbas dalam kehidupan publik kita kan. Kehidupan publik itu sangat penting juga. Karena kalau tidak ada pengendalian diri, pasti juga macam-macam bisa terjadi korupsi, bisa terjadi mengambil haknya orang lain. Jadi saya kira kita nggak boleh mengikuti selera kita dalam kehidupan bermasyarakat ini tanpa memperhatikan hak privasinya orang lain. Dan yang kedua yang sangat penting juga ya, apa yang terlarang di dalam bulan suci Ramadan seperti kita nggak boleh bicarakan aib orang lain, kita nggak boleh berbohong, kita harus melakukan kewajiban agama kita tidak boleh melanggar apa yang dilarang oleh agama. Sedapat mungkin berkelanjutan juga seusai Ramadan. Jangan hanya kita taat pada bulan Ramadan, tapi lepas Ramadan lepas lagi kan. Nah, kita berharap mudah-mudahan Idul Fitri ini adalah momentum yang paling baik untuk menjadi manusia baru ya. Kita tidak boleh memulai sesuatu yang negatif. Mari kita menggunting dosa-dosa langganan kita yang selama ini susah kita hentikan. Dengan event Idul Fitri ini, maka mari kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Hanya keledai yang bisa jatuh dalam lubang yang sama. Oke, Pak, menarik juga kita ingin bahas ya mengenai peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung jalannya perayaan Idul Fitri bisa berjalan lancar seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, beberapa hal sudah dilakukan, tapi kita ingin tahu lebih dalam Pak Menteri. Tapi nanti kita bahas usai jeda ya Pak Menteri ya. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.